ada ramen khas Jepang. Iya dong, ramen khas Jepang. Iya. Nah, jadi tujuan kita kali ini adalah memakan semua menu-menu Jepang. Ya, makanan Jepang. Di sini ada ramen, di sini ada onsai dari Jepang, dan ada Japota, ada rumput laut, ada new green tea dari Jepang juga, dan di sini ada nori, seaweed. Nah, di sini kita mau mereview makanan dari Jepang, dan selanjutnya kita akan memberi penjelasan bagaimana sih budaya Jepang itu masuk ke Indonesia dan kita bisa merasakan masakan-masakan Jepang di Indonesia. Oke, sebelum itu perkenalkan, aku Natasha, Aku Asia, aku Zasya, dan aku Sheryl Marisa. nah kami dari Fase F di Masana. Nah jadi, ayo kita makan. Ayo kita makan. Kita ada kimahan. Kita ada Mas. Ini kalau orang Hai teman-teman, nah jadi sekarang aku akan mereview apa aja yang udah kita makan nih. Pertama itu kami ada makan ramen tori miso, lalu ada nori dan japota, ada new green tea juga, dan yang paling kami tidak duga adalah outside ternyata dari Jepang nih. Oke, di sini aku akan ngejelasin gimana sih masuknya kuliner Jepang ke Indonesia itu. Nah, pertama itu dari hubungan diplomatik dan ekonomi. Nah, setelah hubungan Jepang dan Indonesia resmi terjalin tahun 1958, banyak perusahaan Jepang yang masuk ke Indonesia dan membawa ekspatriat atau budaya-budaya yang membutuhkan makanan khas dari Jepang. Nah, yang kedua itu ada restoran Jepang mulai bermunculan lah. Awalnya hadir di hotel dan restoran mewah doang, tapi lama-lama itu berkembang jadi restoran umum. Nah, rasanya juga akan disesuaikan dengan lidah lokal nih. Yang ketiga itu ada dari pengaruh anime dan budaya pop Jepang. Jadi anime dan dorama itu adalah serial drama atau sinetron. Itu tuh memperkenalkan makanan Jepang seperti sushi, ramen, dan bento ke generasi muda Indonesia. Yang keempat itu adalah produk impor dan supermarket Jepang. Jadi bahan makanan Jepang mulai dijual di supermarket khusus, membuat masyarakat ini bisa memasaknya di rumah. Dan pengaruh yang kelima itu adalah media sosial dan festival budaya. Jadi influencer kuliner dan festival Jepang di Indonesia seperti Inechisai turut mempopulerkan kuliner Jepang secara luas. Selanjutnya, aku akan mereview rasa dari ramen tori miso. Nah, karena aku makan yang tidak pedas, maka aku akan mereview ramen tori miso yang rasa original nih. Nah, jadi tori miso, ramen versi original ini memiliki rasa yang gurih dan kaya akan bumbu. Kuah misonya tuh kental, berpadu sempurna dengan kaldu ayam yang lembut dan dalam. Dengan memiliki tekstur mie yang kenyal, tidak terlalu tebal dan menyerap kuah dengan baik banget. Nah, ini tuh cocok untuk orang yang tidak tahan pedas dan ingin menikmati rasa autentik miso ramen yang halus dan menenangkan. Selanjutnya itu ada tori miso pedas. Rasanya tuh gurih dengan sensasi pedas yang nendang tapi masih nyaman. Teksturnya itu sama-sama kenyal tapi kuahnya lebih merah dan beraroma cabai. Cocok untuk pecinta pedas yang ingin rasa kuat tapi tetap chill dan seimbang. Jadi itu merupakan beberapa alasan kenapa makanan Jepang itu diterima baik nih di Indonesia. Dan itu juga merupakan alasan mengapa budaya Jepang tuh bisa masuk ke Indonesia walaupun dan diterima baik di Indonesia walaupun Jepang merupakan penjajah waktu itu. Nah, jadi budaya kuliner Jepang yang kini menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia itu tuh menunjukkan bagaimana globalisasi menciptakan pertukaran budaya yang dinamis. Selama budaya asing bisa beradaptasi dan tidak bertentangan dengan nilai lokal, maka ia akan lebih mudah diterima dan bahkan berkembang. Sekian video kami mengenai Jepang. Arigatou!